Mengenali diri sendiri adalah perjalanan tanpa akhir. Semakin dalam kamu menyelami, semakin banyak keajaiban yang kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Minggu-minggu awal di Bali, aku merasa seperti sedang membuka pintu ruang yang selama ini tak pernah benar-benar aku telusuri. Ada perasaan familiar, tapi juga asing, karena aku datang ke sini, niat aku untuk self-retreat, untuk menyelami diri aku lebih dalam lagi. Dan ternyata, perjalanan ini benar-benar membawaku ke dalam, jauh lebih dalam lagi dari yang aku duga sebelumnya. Jadi perjalanan aku di Bali bukan hanya sekedar rekreasi saja, menikmati pemandangan alam yang indah, tapi juga menyelami luka-luka yang selama ini mungkin tidak aku sadari masih ada di dalam diriku. Aku menemukan pola-pola yang selama ini diam, tersembunyi, tapi begitu kuat mengarahkan setiap langkah dan keputusanku. Seperti benang merah yang perlahan-lahan mulai terurai. Di kesempatan retreat kali ini aku benar-benar menerima segala perasaan yang hadir. Aku benar-benar menghadapi semua trigger-trigger yang muncul ke permukaan. Sekecil apapun trigger aku hadapi, aku terima dengan lapang dada, agar aku bisa merilisnya. Kalau ditanya rasanya seperti apa ya, pastinya campur aduk. Kadang terasa berat, seperti kamu berdiri di depan cermin, memperlihatkan bukan hanya sisi terbaik diri kamu, tapi juga bagian-bagian yang dulu mungkin kamu abaikan. Di sisi lain, aku juga menemukan hal lain, sesuatu yang gak aku sangka sebelumnya. Atau mungkin sesuatu yang sebenarnya dari dulu udah ada di dalam diri aku, tapi aku gak ngeh, aku tidak menghiraukannya. Aku seringkali mengabaikan, yang mana itu adalah ternyata potensi-potensi diri aku. Yap, benar sekali. Di Bali, aku menemukan banyak potensi yang mungkin selama ini aku kira hanya percikan saja. Ya, di antara luasnya langit dan lautan yang tak berujung, aku menyadari bahwa masih banyak ruang di dalam diriku yang ingin dieksplorasi. Bukan hanya sekedar siapa aku hari ini, tapi siapa aku yang bisa dan ingin aku manifestasikan. Dan sepertinya aku menemukan jawaban. Ternyata hal itu yang membuat aku merasa hidup. Aku merasa api di dalam diriku menyala, cahaya di dalam diriku menyala. Bahwa di sisa waktu yang aku miliki, aku rasa apakah cukup ya untuk aku memanifestasikan beberapa potensi-potensi yang udah aku temukan, yang mana aku dipermudah untuk menemukan jalannya. Oh, harus lewat sini, oh harus begini, yang mana itu dulu gak terbayang buat aku ya. Tapi yang jelas aku mencoba untuk bisa fokus di detik ini. Biarkan itu nanti semesta yang akan menuntun, karena aku gak mau terburu-buru. Aku gak mau merasa tertinggal. Aku ingin memiliki cukup waktu untuk bisa memanifestasikan semua yang ingin aku gapai. Semua yang bisa aku bagi, dan semua yang bisa aku nyalakan sinarnya. Teman-teman tahu tidak? Dalam perjalanan retreat ini, ternyata aku menyadari dua hal yang paling berharga dalam hidupku, yakni jarak dan waktu. Ya, jauh dari anakku, dari orang-orang terkasih, membuat aku menyadari sesuatu yang lebih terlewat saat kita terlalu dekat, yakni rindu. Awalnya aku mengira perjalanan itu hanya tentang menyembuhkan diri, tapi ternyata itu tentang melepas kemelekatan. Yang selama ini mungkin aku samarkan sebagai cinta. Padahal cinta yang sesungguhnya tuh bukan tentang menggenggam erat, mengatur ya, tapi tentang berani melepaskan dengan keyakinan bahwa ikatan tak akan pudar hanya karena jarak. Nah, sepertinya statement Dilan tentang rindu itu berat tidak berlaku di case aku kali ini. Ternyata rindu itu mengajarkan sesuatu, bahwa saat aku kembali, aku ingin hadir sepenuhnya. Setiap detik bersama mereka adalah hadiah yang terlalu berharga untuk aku sia-siakan. Aku sepertinya tidak mau lagi deh menggunakan cara hidup aku yang lama, yang mana terjebak dalam rutinitas yang membuat aku lupa betapa singkatnya waktu, betapa berharganya waktu. Dan jika aku bersama mereka, aku ingin memeluk mereka lebih lama lagi, mendengar cerita mereka tanpa tergesa, dan menorehkan kisah yang manis yang bisa kami kenang bersama, kapanpun dan dimanapun. Dan ini adalah bab tentang apa itu unconditional love dalam kehidupan, yakni cinta yang tetap hangat, meskipun tanpa kemelekatan, cinta yang mengalir tanpa rasa takut kehilangan. Karena aku tahu,
yang benar-benar tulus akan selalu menemukan jalannya untuk tetap terhubung tanpa perlu digenggam terlalu erat. Dan yang paling menyadarkanku adalah betapa mahalnya waktu. Dan di video ini aku sedang perjalanan menuju ke Ubud. Lumayan jauh dari tempat tinggalku yang berada di Denpasar. Karena memang 2 minggu sebelumnya aku tidak banyak keluar rumah. Aku fokus di dalam apartemen untuk melakukan self-retreat. Entah itu journaling, entah itu merilis emosi, entah itu memperhatikan trigger-trigger kecil dalam diri aku tanpa distraksi dari orang luar. Jadi istilahnya aku sedang mentitik nolkan diri aku sendiri layaknya Rasulullah dulu berada di Gua Hira. Dan ternyata itu sangat work sekali. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah untuk melakukan self-retreat ini. Benar-benar hening dengan diri sendiri. Gak perlu lama-lama sampai 2 minggu. Sehari aja kalau kamu benar-benar fokus kepada dirimu sendiri. Benar-benar hening. Kamu pasti akan menemukan sebuah keajaiban yang gak pernah kamu duga sebelumnya. Dan perlu teman-teman tahu kalau perjalanan ke Ubud ini adalah sesuatu yang gak aku rencanakan sebelumnya. Ini dadakan. Tiba-tiba aja waktu di mall aku mendapatkan intuisi. Ubud, salah satu daerah di Bali yang memang sudah masuk di wishlist aku untuk aku datangi, dan akhirnya aku ke sana. Hanya mengandalkan Google Maps dan kepasrahan aku kepada intuisi aku untuk memilih tempat yang akan aku datangi di Ubud. Jadi memang benar-benar tanpa riset sebelumnya yang lebih mendalam dan tanpa aku tahu nanti di sana akan ada acara apa. Dan akhirnya aku sampai di salah satu tempat yang mencuri perhatian aku di Google Maps, yakni Lior Spirit House. Dan aku baru tahu kalau ternyata tempat ini adalah lokasi syuting dari film Hollywood Eat, Pray, Love. Pemainnya adalah Julia Roberts. Dan yang akan aku temui nanti adalah anak dari pemeran Iketut Lior di film tersebut, yang mana dia adalah seorang spiritualis sekaligus bisa dibilang healer, yang mana dia menggunakan media garis tangan atau palm reading. Nanti juga aku akan mencoba untuk melakukan palm reading bersama anak dari Iketut Lior yang meneruskan profesinya. Karena ternyata Iketut Liornya sendiri sudah meninggal di bulan Juni 2016 di usia yang 100 tahun. Ya begitulah, satu hal yang paling aku sukai ketika aku mengikuti intuisiku. Rasanya seperti mendapat kejutan dari Tuhan yang tidak pernah aku duga-duga sebelumnya. Segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan perjalananku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Larena, please forgive me. Thank you, see you, and I love you. Bye!